MSI, MKN, PSD, sebagai Ketua Alumni UI Wilayah Lampung, dan sebagai Wakil Gubernur Lampung. Kemudian selamat pagi Bang Andre Rahadian, Ketua Iluni UI Pusat, Ketua Bidang Organisasi Relawan Satgas Penanggulangan COVID-19 Nasional. Yang kami hormati para pembicara pada pagi hari ini yang akan melakukan sharing session, yaitu Bupati Waikanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya SHMH. Yang kami hormati Bupati Tulang Bawang, Ibu Winarti SEMH yang sudah hadir juga di sini. Yang kami hormati Kadis Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Hajar Rehana Majelis Kesehatan, sekaligus beliau ini juga Ketua Kagamadok Provinsi Lampung. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf S. Baruhman MBA sebagai Rektor Universitas Bandar Lampung, dan beliau ini juga sebagai Ketua ICMI Provinsi Lampung. Pada pagi hari ini juga kita sudah hadir moderator kita Bapak Dr. Anang Rizvianto SKMMkes, ya, sebagai Ketua Bidang Kesehatan Iluni UI, dan beliau ini juga sebagai Kadis Kesehatan Waikanan. Baiklah, marilah kita buka acara sharing session ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita silakan mengikuti semuanya lagu Indonesia Raya. Sharing session COVID-19 Provinsi Lampung yang kami hormati. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Iluni UI Pusat pada Bapak Andre Rahadian. Kami persilakan. Terima kasih Bang Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Abang dan Mbak. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Husnunia Lampung, Ketua Iluni UI Wilayah Lampung. Yang saya hormati dan saya banggakan para pembicara pada pagi ini, Bapak Raden Adipati Surya, Bupati Waikanan, Ibu Dr. Rehana dari Dinkes Lampung, Ibu Winarti, Bupati Tulang Bawang, Prof. Yusuf Barusman, Ketua ICMI Lampung, Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, para pengurus Iluni UI Wilayah Lampung maupun Iluni UI Fakultas Wilayah yang bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Sesuai judul bahwa cerita para penerima vaksin di Lampung, kita tahu bahwa vaksin ini merupakan harapan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden
pada awal Januari kemarin. Tapi juga perlu diingat bahwa selama proses vaksinasi ini kita tidak boleh melupakan protokol kesehatan. Bahwa Presiden mengingatkan bahwa pentingnya 3M. Sekarang kan banyak lagi nambah 4M, 5M, tapi narasi yang harus sama adalah 3M, itu yang disampaikan oleh Pak Presiden, Kepala Satgas, Ketua Komite, kita harus seragam dalam narasi ini. Dan kenapa hal ini penting? Bahwa kita dalam sharing ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada peserta webinar dan juga masyarakat, karena kita lihat di sini, saya lihat yang hadir banyak sekali dari Dinas Kesehatan dan di kabupaten di Lampung dan juga masyarakat. Kita berusaha untuk memberikan informasi yang jelas, terutama mengenai sistem distribusi. Sistem distribusi vaksin ini memang tantangan dimanapun, bukan hanya di Indonesia, baik di luar negeri juga termasuk negara-negara maju. Kita tahu vaksin yang sudah didistribusikan mungkin hanya 20 atau 30% yang sudah disuntikan, yang sudah divaksinasi. Jadi memang karena persyaratan, distribusi logistik, dan yang lain-lain, ini masih menunggu. Kita tahu bahwa pemerintah mencadangkan bahwa yang pertama menerima ini adalah tenaga kesehatan dan frontliner yang ada dalam COVID-19. Kalau kita lihat di sini, dari Bapak dan Ibu Bupati, ada Ibu Dinkes, Bapak Dinkes juga, Prof. Yusuf, mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dan mendapat informasi pertama mengenai manfaat dari vaksin ini sendiri. Batasan-batasan dari vaksin, karena Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa ada 5 vaksin yang secara resmi bisa masuk ke Indonesia. Karakteristik dari kelima vaksin ini berbeda-beda, mulai dari efikasi, mulai dari efektivitas, berapa lama mungkin harus dilakukan vaksinasi yang kedua, boosternya, apa bisa 1 kali. Nah, ini kan informasi ini masih banyak beredar di masyarakat, plus ada berita-berita hoax soal vaksin. Nah, ini mudah-mudahan dengan webinar kita pada pagi hari ini, kita mendengarkan langsung dari pengalaman orang-orang yang sudah divaksin dan juga pakar dan pihak-pihak yang secara praktek langsung turun dalam penanganan dan pemberian vaksinasi ini. Puskesmas dan Dinas Kesehatan memiliki peran sentral, Bapak Ibu sekalian, dalam pertama melakukan vaksinasi dan kedua sosialisasi serta edukasi. Jadi memang ILUNI UI dalam format temu dan sinergi yang dilakukan berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, Abang dan Mbak peserta webinar pada pagi hari ini mendapatkan informasi dan yakin mengenai manfaat, efektivitas, serta efikasi dari vaksin. Kita tahu ini memang proses yang masih panjang. Pak Menkes menyampaikan kemungkinan kalau kita mencapai 75% atau 80% masyarakat Indonesia itu baru selesai 3,5 tahun. Presiden menyampaikan bahwa target kita, kami juga, saya sendiri di Satgas, diupdate terus mengenai vaksinasi ini. Dan kita berusaha agar di kuartal pertama dari 2022, 80% ini sudah tercapai. Kita salah satu negara yang sudah mendapatkan komitmen vaksin dan sudah juga mulai mendistribusikan vaksin ini. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Ibu sebagai Ketua ILUNI Wilayah Lampung yang sudah menginisiasi dan banyak sekali program-program yang memberikan manfaat bukan hanya untuk warga Lampung, tapi juga masyarakat Indonesia, semua teman-teman yang mendengarkan dan ikut serta dalam webinar ini. Sekali lagi, selamat
melaksanakan webinar semoga memberikan manfaat dan terus berkontribusi. Terima kasih sekali lagi kepada panitia dan teman-teman ILUNI Wilayah Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andre sudah menyampaikan laporannya sebagai Ketua ILUNI UI Pusat. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan oleh Ketua ILUNI Wilayah Lampung sekaligus Wakil Gubernur Lampung kepada Ibu Husnia Halim. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Bang Andre Rahadian selaku Ketua Umum ILUNI UI Pusat dan seluruh jajaran ILUNI UI. Yang saya hormati seluruh pembicara, hari ini kita insya Allah akan mendapatkan sharing dari Bapak Bupati Waikanan. Selamat pagi Pak Adipati. Dari Ibu Bupati Tulang Bawang, selamat pagi Bu Winarti. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kesayangan ini, Ibu Dr. Rehana MKes. Ibu Rehana, selamat pagi. Kemudian tentunya juga yang selalu kita banggakan, Bapak Profesor Dr. M. Yusuf Barusman. Selamat pagi Pak Profesor. Selamat pagi juga untuk seluruh peserta kita hari ini, moderator kita hari ini Pak Dr. Anang, Pak Anang SKM MKes selaku Kepala Dinas di Kabupaten Waikanan. Selamat pagi semua seluruh peserta, berbahagia sekali bisa bertemu walaupun virtual dalam kegiatan kita sharing session vaksin COVID-19 ini lagi hangat. Ada mungkin sebelum dimulainya vaksin pada tanggal 13 yang lalu, beredar begitu banyak informasi yang kadang-kadang membuat kita bingung. Dan memang kita sudah sangat menunggu tentang vaksin ini bagaimana dan seterusnya. Saya sendiri sebenarnya direncanakan untuk mendapatkan vaksin yang pertama, tapi karena kesehatan yang tidak memungkinkan, akhirnya tidak bisa mendapatkan vaksin. Mungkin di angkatan selanjutnya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh semua publik, termasuk juga peserta hari ini, bahwa memang nggak semuanya langsung seluruh warga Indonesia. Kalau berhak, iya berhak, tapi ada kategori-kategorinya yang mungkin membuat waktu mendapatkan vaksinnya itu tidak bisa sama, mungkin itu. Di Lampung sendiri kalau mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan ada sekitar 5.700.000-an orang yang kemudian diusulkan untuk mendapatkan vaksin, dan hari ini nanti Dinkes mungkin Bu Rehana akan menyampaikan tentang situasi yang real time seperti apa. Nah, keberadaan sharing session ini diselenggarakan diharapkan untuk menjadi jawaban dari mungkin informasi-informasi yang akhirnya bikin bingung. Nah, kita langsung mendengar dari pelaku atau dalam hal ini yang orang yang sudah betul-betul real mendapatkan vaksin seperti apa. Ada akhir-akhir ini ada agak gempar sedikit ketika Bupati Sleman setelah mendapatkan vaksin jadi positif. Ini 2, 3, 4 hari ini hampir semua media headline tentang Bupati Sleman tersebut. Mungkin dari sharing session ini, karena ini juga ada pakarnya, ada orang yang mendapatkannya dan sebagainya, kita bisa mendapatkan informasi yang sesungguh-sungguhnya. Habis disuntik vaksin seperti apa sih rasanya dan seterusnya. Kemudian next-nya bagaimana untuk bisa betul-betul vaksin bekerja itu dalam situasi seperti apa dan sebagainya. Sharing session ini sangat-sangat kita harapkan bisa memberi manfaat kepada bukan hanya peserta hari ini, juga seluruh warga mungkin yang nanti bisa mendapatkan informasi dari sharing session ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemateri pembicara yang bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih Pak Adipati, Bu Winarti, Pak Prof. Yusuf Barusman, dan Bu Rehana. Kami mohon maaf merepotkan, dan ini semua karena kita ingin berkontribusi untuk Provinsi Lampung agar masyarakatnya betul-betul memahami bahwa vaksin ini betul manfaatnya dan keamanan dan seterusnya.
Saya kira itu, dan apalagi ini pesertanya yang paling banyak dari tenaga kesehatan yang menjadi prioritas utama untuk didahulukan dalam vaksinasi. Meskipun jumlahnya dari persentase 35.829 ini paling sedikit, yang paling banyak adalah pelaku ekonomi 2.200.000 lebih untuk Lampung yang diusulkan. Namun yang paling diprioritaskan adalah dari pelayan di bidang kesehatan, agar yakin bahwa ini baik dan aman. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan panitia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuni sudah menyampaikan sambutan dan arahannya pada acara pagi ini. Untuk seluruh peserta kami informasikan selain di Zoom meeting ini, kita juga live di YouTube Iluni UI. Kami persilakan yang belum mengikut di webinar ini informasikan bahwa bisa melihat langsung di YouTube Iluni UI yang sudah kami sediakan, sudah tayang. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita pada acara inti yaitu sharing session kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita sudah hadir 4 pembicara yang akan bercerita tentang bagaimana pengalaman mereka sebelum dan sesudah dilakukan vaksinasi COVID ini. Dalam acara ini kita akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Anang Rizkianto, SKM MKes. Beliau selaku Ketua Bidang Kesehatan Iluni UI Lampung, dan beliau juga menangkap sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan. Untuk Pak Anang, untuk sesi ini kami serahkan selanjutnya kita pengaturan lebih kurang 60 menit ke depan. Setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk selanjutnya kita waktunya kami serahkan kepada Pak Anang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, tabibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, peserta sharing section yang saya hormati, Ibu Gubernur Lampung, dan hal ini Ketua Iluni Provinsi Lampung yang saya hormati, Bang Andre Rahadian, Ketua Iluni Pusat, yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, yang saya hormati. Kemudian narasumber kita yang pertama, Bapak Haji Raden Adipati Surya, Bupati gue ini. Selamat pagi, Bupati. Mohon maaf, ngamen dulu. Yang kedua ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Haji Rehana MKes. Selamat pagi, Ibu. Kemudian hadir juga dalam sharing session ini narasumber kita Ibu Bupati, Ibu Bupati Waikanan, kurang bawah, Ibu Winarti, yang keren dengan BMW-nya, tergerak melayani masyarakat, warga. Kemudian yang keempat, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Barusman Suparano, MBA, Rektor UBL, dan juga Ketua IDSMI Lampung. I believe you have a big influence to invite the public to defend the COVID-19 vaccine. Selamat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ditunjuk bersama panitia untuk menjadi moderator dalam rangka kegiatan sharing session. Saya pikir saya akan memulai saja. Ada beberapa hal yang kita dengar bersama, kita ketahui, kita dapatkan informasi terkait kasus COVID
di dunia, bahkan termasuk di Indonesia, semakin lama juga semakin meningkat. Bahkan hingga saat ini jumlah kasus per 22 Januari kemarin sudah 9.600, 5.000, atau ada penambahan kira-kira 13.632 dari hari sebelumnya. Kemudian orang meninggal pun sudah banyak sekali, ada 27.453, atau dibandingkan dengan hari kemarin terjadi peningkatan sebanyak 250 jiwa yang mati. Belum ada terapi spesifik yang dapat mengobati COVID-19. Salah satunya adalah penanganan pandemi COVID-19 dilakukan oleh WHO dengan vaksinasi. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 ini, terutama banyak informasi yang tidak jelas, berita-berita hoax misalnya, yang diterima oleh masyarakat. Tentu saja ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan vaksin. Untuk itu, yang pertama saya ingin ini diskusi dilaksanakan secara panel saja nanti. Yang pertama kita ingin sama-sama dengarkan untuk narasumber kita yang pertama dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Rehana, untuk menyampaikan arti vaksin COVID-19 ini, kemudian atau bagaimana vaksin bekerja, atau apa sajalah kira-kira untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pandemi terkait dengan COVID-19 ini, dilaksanakan vaksin agar dapat sukses dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Untuk itu pertama kami persilahkan Ibu Dr. Rehana untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Provinsi Lampung ini. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ana. Di sini pertama kita diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana perasaan setelah divaksin. Kebetulan pada kick off di Provinsi Lampung, saya dengan beberapa orang sudah dilakukan vaksinasi. Kalau saya secara pribadi itu tidak ada hal yang berarti saya rasakan setelah saya divaksinasi. Karena apa? Saya tetap mempunyai prinsip vaksin itu memang fungsinya untuk memutus rantai penularan, menurunkan angka kematian dan kesakitan. Tapi tetap protokol kesehatan itu adalah yang utama yang harus kita jaga. Yang ini yang selalu saya sosialisasikan juga melalui jajaran saya, bahwa dengan datangnya vaksin, pandemi ini belum berakhir. Dan kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, salah satu sudah terbukti dengan Bapak Bupati Sleman, beberapa waktu yang lalu agak sedikit viral bahwa beliau menyatakan beliau sudah divaksin, tapi tiba-tiba positif COVID-19. Nah, situ terbukti bahwa yang selama ini kita sosialisasi kepada masyarakat, vaksin itu memang baik untuk memutus rantai penularan, tapi vaksin tidak bisa menghalau virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi yang bisa menghalau virus masuk itu adalah protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, sering-sering bawa hand sanitizer, jaga jarak, hindari kumpulan. Saya kadang 5, tidak mau 3M, Pak. Ya, menghindari kumpulan, dan satu lagi membatasi mobilisasi. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan kita harus pergi keluar Provinsi Lampung, tetaplah berada di Provinsi Lampung. Nah, dengan kejadian Bupati Sleman, mudah-mudahan bisa menggugah masyarakat bahwa vaksin itu tidak bisa menghalau virus masuk ke dalam tubuh kita. Namun kalau virus masuk, kita bisa sedikit gejalanya ringan karena kita sudah diberi vaksin. Saya setelah diberi vaksin, alhamdulillah tidak ada rasa, paling waktu disuntik pastilah sedikit agak cenut-cenut itu pasti ya, tapi setelah itu nggak ada rasa. Nah, hari ketiga keempat saya mulai merasa agak sedikit ada gerges-gerges, kalau orang Jawa bilang itu kayak sedikit panas dingin.
Itu saya rasa proses pembentukan imunitas, Pak. Jadi begitu ada mungkin benda yang masuk atau vaksin masuk, tentu badan akan merespon terhadap vaksin itu. Nah, saya rasakan sekitar 4 hari itu agak sedikit ada sumang-sumang, tapi ya tidak berarti lah. Itu saya rasa alhamdulillah berarti badan saya berespon terhadap vaksin tersebut. Nah, setelah itu tidak ada rasa-rasa yang lain. Memang setiap manusia mungkin lain-lain. Nanti kita dengar dari Pak Adipati bagaimana, dari Ibu Bupati Tulang Bawang ya. Nah, sayang sekali Ibu waktu itu sudah niat betul beliau, tapi pada 1 hari sebelumnya beliau mengatakan beliau kurang sehat. Jadi saya sampaikan ke masyarakat juga bahwa Ibu Wakil Gubernur ingin sekali untuk divaksin, tapi karena kesehatan ditunda. Bukan berarti tidak mendapat vaksin, tapi ditunda sampai kesehatan beliau memungkinkan. Nah, seperti kita ketahui ya Pak Anang, efikasi vaksin itu yang diharuskan oleh WHO itu diperbolehkan lebih dari 50%. Itu baru dianggap vaksin itu bermanfaat. Sedangkan Sinovac ini kita mendapat informasi efikasinya 63,5%. Jadi berarti sudah lebih dari yang diharapkan WHO, dalam arti Sinovac ini memenuhi syarat, ya. Dan Sinovac ini juga tidak boleh, karena jujur aja kalau di Provinsi Lampung ini malah bukan nggak mau orang divaksin, banyak sekali antusias banget pengen divaksin. Itu masuk di hotline yang saya pegang, kayak HP-nya saya pegang, banyak, kapan giliran kami Bu, kapan giliran kami gitu. Nah, jadi dari situ terlihat bahwa alhamdulillah kalau Provinsi Lampung ini masyarakatnya malah antusias menerima vaksin ini gitu. Mudah-mudahan juga dari beberapa yang sudah dilakukan vaksinasi, beberapa nakes itu memang kejadian ikutan setelah vaksinasinya, alhamdulillah tidak ada mungkin yang hanya sedikit waktu itu mungkin kaget lalu harus diobservasi, tapi tidak ada yang berarti. Nah, ini saya bersyukur sekali karena paling susah kalau kita menghadapi hoax. Ya, hoax itu paling sulit, tapi alhamdulillah di Provinsi Lampung malah sudah banyak yang kapan giliran kami gitu ya. Nah, mudah-mudahan begini terus ke depannya sampai kita selesai. Kata Pak Menkes itu sekitar 1,5 tahun mungkin selesai kita vaksinasi ini. Nah, alhamdulillah di Provinsi Lampung yang pertama kita harus persiapkan itu tentu sarana prasarana. Kalau sarana prasarana di Provinsi Lampung, sekalian laporan kepada Ibu Wagub, alhamdulillah Bu, kita di Provinsi Lampung itu siap untuk kita melakukan vaksinasi. Kita punya forum, ya, forum itu yang besar ada 2 provinsi di Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Lalu juga untuk refrigeratornya juga kita cukup, freezernya juga cukup, vaksin kariernya itu juga cukup, pemantauan suhu elektrik juga kita cukup, pemantauan suhu secara manual juga ada, cukup, full box dan full pack, alhamdulillah sarana prasarana kita itu cukup untuk kita melakukan vaksinasi. Nah, pelatihan vaksinator, orang yang akan menyuntik, ini secara bertahap. Kita rencanakan 2.300 orang vaksinator kita. Namun sampai hari ini sedang berlangsung terus, kita sudah ada sekitar 1.500 yang sudah dilatih secara daring oleh BPPK Ciloto. Nah, jadi secara daring, sekali daring 500 orang untuk kita melakukan pelatihan vaksinator. Memang ada perbedaan antara vaksinator untuk imunisasi biasa sama imunisasi COVID, di mana kalau COVID ini kita harus ada 4 meja. Yang pertama dia pendaftaran, yang kedua dilakukan screening. Nah, ini banyak yang tidak lolos ini di screening ini. Rata-rata memang hipertensi, DM, dan beberapa penyakit yang lain yang mungkin tidak lolos untuk dilakukan vaksinasi, dalam arti ditunda sampai mungkin tensinya normal dan lain-lain. Nah, nanti meja ketiga baru divaksinasi, meja keempat untuk monitoring dan evaluasi. Setelah kita divaksin, kita 30 menit diobservasi. Seandainya tidak ada keluhan, baru kita diperbolehkan pulang. Tapi tetap dalam pantauan yang sudah divaksinasi. So far so good Bu, nggak ada yang istilahnya yang berarti untuk keluhan-keluhan mereka. Pak Menteri Kesehatan yang sekarang, beliau sangat aktif. Hampir setiap malam itu ada daily meeting dengan seluruh kepala dinas ya Bu, jadi kesehatan.
Jadi beliau tuh ingin tahu bagaimana sih perkembangan di daerah. Kalau kita ada yang kurang, langsung memerintahkan kepada jajaran eselon 1 harus dibantu seketika. Nah, di situ kita lihat beliau memang walaupun bukan seorang dokter, tapi untuk menyelesaikan masalah kesehatan ini sangat antusias. Nah, jadi mungkin itu yang ingin sampai saat ini dashboard itu adalah satu data vaksinasi yang langsung terintegrasi sampai ke pusat, sampai ke istana kepresidenan. Sampai hari ini kita yang sudah divaksinasi di seluruh provinsi Lampung baru mencapai 3,58%, sejumlah kira-kira 1.300 orang. Yang untuk nakes tahap awal ini memang tenaga kesehatan di garda terdepan yang kita utamakan. Nanti tahap kedua, nah ini banyak sekali yang ingin masuk di tahap kedua, Bu Wagub, saya juga bingung. Itu media sudah, kami tahap kedua ya. Nah, tahap kedua itu kan memang untuk biasanya nanti untuk masyarakat petugas publik, nah yang pelayanan publik. Nah, jadi banyak yang menjudge bahwa saya ini pelayanan publik seperti media dan lain-lain. Nah, dan lansia. Nah, lansia ini yang lebih dari 60 tahun memang kita tidak bisa memberikan vaksin Sinovac. Mungkin nanti ada suatu kebijakan lain dari pemerintah apa yang akan diberikan untuk yang lebih dari 60 tahun. Termasuk Bapak Gubernur kita juga tidak bisa menerima Sinovac karena usia beliau sudah melebihi dari 60 tahun. Mungkin nanti di tahap kedua itu ada untuk lansia. Tahap ketiga nanti masyarakat rentan. Nah, ini yang kita utamakan nanti masyarakat yang berada di zona merah. Nah, itu yang harus kita utamakan nanti di tahap ketiga. Dan tahap terakhir itu masyarakat lainnya, yaitu dengan juga kita melakukan pendekatan klaster tentunya untuk masyarakat lainnya. Nanti berkembang ke depan mungkin ada yang bertanya. Dari saya cukup sekian, Pak Anam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rehana yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan vaksin. Perkembangan pengetahuan kini semakin berkembang dengan pesat, kemudian informasi yang masuk kepada kita semua setiap hari semakin banyak dan semakin cepat. Seperti halnya telepon seluler yang biasa aktivitas untuk menelpon atau mengirim message, ini sudah berevolusi menjadi demikian cepat. Nyaris semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi dengan alat cerdas semacam telepon genggam ini. Dalam konteks masa pandemi, informasi-informasi atau perihal kian dapat mudah didapat. Kita bisa apa saja yang kita inginkan untuk ketahui dalam ranah kesehatan misalnya, bisa diperoleh dengan cepat. Ada banyak blogs dan media sosial yang lain menawarkan informasi-informasi yang kita butuhkan soal kesehatan misalnya dan masalah pandemi COVID-19 ini. Kita semua sejatinya bertugas aktif mensosialisasikan bagaimana hidup sehat atau bagaimana agar juga masyarakat mampu dan mau melaksanakan vaksin COVID-19 ini. Kemudian inilah menemukan momentumnya pada titik. Teknologi mesti kita jadikan instrumen yang mempermudah cara kerja kita, terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Satu poin penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan vaksin COVID-19 ini adalah kolaborasi dan dari banyak elemen. Kita dituntut memberi inisiasi yang positif, sehingga kolaborasi itu banyak pihak menjadi gerakan bersama. Misal persoalan maraknya informasi yang tidak jelas muncul di masyarakat, kemudian menjadi perihal yang bisa diselesaikan secara partisipatif dan kolaboratif. Dan pada titik inilah kita membutuhkan sosok influencer di masyarakat dan sebagainya menjadi perihal yang menjadi bisa diselesaikan secara partisipatif dan kolaboratif tersebut. Inilah yang kemungkinan besar menjadi bahan bakar utama untuk mewujudkan suatu kondisi yang diinginkan dalam hal pelaksanaan COVID-19.
Alhamdulillah hari ini gagasan sharing session ini digelar, juga membahas soal itu. Kita berharap ini mampu memberikan energi, edukasi, pengetahuan bagi masyarakat, sehingga keinginan kita tetap dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu, dalam momen sharing session ini hadir di tengah-tengah kita Pak Raden Adipati Surya, Bupati Waikanan, Bupati gue. Mohon izin ngamen Bupati. Untuk menyampaikan beberapa hal pengalamannya kemarin menjadi bagian dari orang pertama di Provinsi Lampung dilakukan vaksin. Apa sih rasanya? Atau mungkin ada isu sudah bertambah panjang 3 cm, mungkin ya sampaikan sajalah di forum ini, kira-kira begitu. Kami persilahkan Pak Raden Adipati Surya, Bupati Waikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Tapi pun yang saya hormati Bang Andre Rahadian, Ketua Umum ILUNI UI Pusat. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur yang juga Ketua ILUNI UI Wilayah Lampung, Mbak Nuni yang saya hormati, yang saya banggakan. Hadir bersama saya, sahabat saya, saudara saya, Bupati Tulang Bawang, Ibu Winarti. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Ibu Dr. Hajah. Kemudian saya hormati, saya banggakan juga Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Suprano Balusman. Beliau adalah Rektor Universitas Bandar Lampung. Kemudian Pak Anang, Kepala Dinas Kesehatan Gua yang kece, yang saya hormati. Kemudian seluruh peserta sharing session hari ini, saya hormati, yang saya banggakan. Puji syukur Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan yang menurut saya sangat penting ini. Saya akan mulai dengan, sebenarnya saya bukan masuk tadinya di awal bagian yang orang pertama yang divaksin di Lampung ini. Tapi seingat saya hari Selasa pagi saya ditelepon Pak Gubernur untuk, karena setahu saya Bu Winarti, kemudian Bupati Tanggamus dan Bupati soal kesiapan. Dan saya nyatakan pada waktu itu saya siap untuk divaksin. Ini menurut saya ada tantangan, tapi hari ini menurut saya memang tantangan baru bagaimana untuk mensukseskan vaksinasi ini. Karena menurut saya ini salah satu ikhtiar kita. Kenapa saya juga siap, kemudian ikhtiar saya sebagai pemimpin di sebuah daerah untuk bisa mensukseskan vaksinasi ini. Kalau divaksin, jujur saja pada saat proses vaksin itu saya grogi, jujur saja. Bukan takut, nervous, grogi, kenapa, tapi saya menganggap, wah inilah sesuatu membuat kita agak grogi sedikit. Dan saya pikir wajar lah. Seperti Pak Sekda Prof, darahnya tiba-tiba naik gitu kan, karena mau divaksin gitu ya. Dan alhamdulillah proses vaksinnya juga berjalan kemarin. Kemudian memang saya tunggu-tunggu ini reaksinya apa terhadap vaksin ini ke dalam tubuh saya gitu. Dan ternyata tidak ada reaksi apapun. Saya sering ditanya WhatsApp, telepon, mereka tanyakan apa yang dirasakan tadi malam ketika setelah divaksin. Saya bilang saya kepanasan. Soalnya istri saya matikan AC. Ditanya, Pak Bupati, apa yang berubah? Kan habis divaksin Pak Bupati berubah apa? Saya bilang saya nggak ada yang berubah.
Kalau saya bisa berubah, saya pengen jadi drummer Metallica atau jadi presiden Republik Indonesia kalau boleh berubah akibat divaksin. Jadi bercanda seperti itu. Jadi maksud saya tidak ada perubahan yang begitu berarti buat saya. Rutinitas saya jalankan dengan biasa, istirahat saya tidak terganggu, kemudian kesehatan saya juga berbeda antara setelah divaksin dan belum divaksin. Tapi kemudian berikutnya yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita mensukseskan vaksinasi ini. Karena jujur saja memang berita hoax itu banyak sekali. Contohnya misalnya ini vaksin sama nggak sih yang disuntikan ke Jokowi dengan disuntikan ke Pak Bupati dengan yang akan kami suntikkan nanti itu sama nggak vaksinnya gitu. Itu yang pertama. Katanya ada vaksin yang mahal buat para pejabat sementara buat rakyat nanti yang termurah. Ini harus kita jelaskan juga. Kemudian ada yang bertanya, vaksin ini ada chipnya gitu ya. Kemudian macam-macam. Nah ini menurut saya jadi tantangan kita. Ada yang bilang, kalau ngapain divaksin? Kalau misalnya sudah divaksin juga kita masih kena gitu kan. Saya selalu sampaikan kalau kan divaksin saja, sudah divaksin saja masih bisa kena, harus berpikirnya harusnya dibuat terbalik kan. Kalau divaksin aja kita masih kena, bagaimana kalau kita nggak divaksin? Nah ini upaya-upaya kita harus bisa menjelaskan di tengah masyarakat kepada masyarakat. Betul Bu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi banyak juga yang menunggu-nunggu. Tapi banyak juga yang kita lihat di medsos, kemudian yang berbincang juga dengan saya secara langsung maupun lewat media sosial dan mereka ada keraguan-raguan. Nah ini menurut saya yang harus kita dorong betul, bersosialisasi yang kencang kita. Dan saya sudah sampaikan, kalau saya di Waikanan seluruh jajaran sudah saya sampaikan. Harus jadi motor penggeraknya, walaupun kalian belum tahu rasanya vaksin itu, gitu. Lihat aja saya gitu. Sekarang harus ngomong, saya pun di mana kesempatan, di kesempatan apapun, pada saat ada acara, saya diberikan waktu untuk berbicara, saya selalu sampaikan bahwa kita harus sukseskan vaksinasi ini. Karena inilah salah satu cara, walaupun ini bukan satu-satunya cara, tapi ini adalah salah satunya cara bagi kita untuk melindungi diri kita, untuk mencintai diri kita, mencintai keluarga kita, mencintai lingkungan kita adalah dengan cara divaksin. Walaupun kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan 3M. Jadi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, kebenaran kalau kata Pak Kepala Ketua DPRD Provinsi Universitas Indonesia. Nah kalau saya Bu Winarti, Pak Yusuf Budiman ini alumni vaksinasi bersama Bu Rena. Jadi ada alumninya juga nih. Sekarang baru angkatan pertama kami di Lampung nih alumninya. Ada alumni juga nih alumni. Jadi kami yang sudah ini menyampaikan, terutama saya yang menyampaikan, mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19 ini. Mari kita bekerja semaksimal mungkin. Kemudian untuk bisa memberikan pengertian, penjelasan kepada seluruh masyarakat bahwa ini adalah program penting. Kemudian mari kita percaya, kalau pemerintah Republik Indonesia ini saja sudah tidak kita percaya, terus kita mau percaya sama siapa di Republik ini? Jadi kalau ada keraguan-keraguan terhadap vaksinasi ini, meragukan pemerintah, ya kita mau percaya sama siapa lagi di Republik ini kalau pemerintah Republik Indonesia saja sudah kita tidak percaya. Tapi saya yakin ini akan sukses, tentunya dengan kerjasama kita yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Saya sih berharap bahwa Waikanan ini juga bisa segera diberikan vaksinasi. Kalau tidak salah ada 3.300 di tahap awal ini, 2024-nya kalau tidak salah itu untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Nah, saya akan kawal ini bersama Pak Anang tentunya, kita akan maksimalkan betul supaya vaksinasi ini bisa sukses. Itu mungkin, terima kasih. Waktunya saya sudah diberikan waktu untuk berbicara di sharing session ini. Saya pikir ini sangat penting, sangat penting untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan di pemikiran kita, kemudian bukan hanya kami saja jadi influencer, tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di sini juga bisa jadi motor penggeraknya. Ya, setelah sharing session ini, seperti Bu Nuni, mungkin memang belum pernah apa rasanya divaksin, tapi mudah-mudahan besok juga terus bisa bekerja sehingga bisa menyangka hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi, vaksin itu oke, nggak ada masalah, baik-baik saja. Ya, mari kita sukseskan vaksinasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya. Saya mendengar dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
kemudian juga disampaikan oleh Pak Bupati Raden Adipati. Gejala yang paling sering muncul setelah vaksin adalah nyeri pada tempat suntikan dan nyeri otot, tapi tidak perlu khawatir. Jadi Bu Kepala Dinas juga sampaikan, vaksin COVID ini menghasilkan respon imunogenitas yang baik. Terlihat pada kelompok subjek yang diberikan vaksin menghasilkan antibodi seropositif hingga 99,74%. Pada uji klinis, ini efikasi vaksin Sinovac tadi adalah 65,3%, atau resiko terpaparnya penyakit lebih rendah pada 65,3% orang yang divaksin. Izin edar juga sudah diberikan, kemudian izin dari Balai POM juga sudah keluar. Maka selanjutnya saya akan juga panggil narasumber kita ketiga, Bupati Tulang Bawang, Ibu Hajah Winarti, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, yang selalu bergerak melayani warganya siang malam 24 jam Ibu ya. Semoga di Tulang Bawang juga clear, sukses pelaksanaan vaksin COVID-19. Untuk itu kami persilahkan experience atau boleh dianggap lesson learn lah Bu Bupati Tulang Bawang ini terkait pelaksanaan menjadi salah satu orang pertama di Lampung yang dilaksanakan vaksin COVID-19. Kami persilahkan waktunya Bu Bupati. Baik, terima kasih. Pak Nanang, apakah kedengaran suara saya? Jelas sekali, Bu. Dari Sabang sampai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang saya hormati, di sini tentu kalau membawa acara moderator ini nggak sukses, ya tentu juga tidak menarik. Jadi pertama kali yang saya hormati Pak Nanang, Pak Anang, yang dalam hal ini membawa acara dengan baik, bergerak melayani warga, Bu Winarti dan kawan-kawan siap untuk bergerak melayani warga 24 jam. Nah, berarti selaras kita, Pak Anang. Kayaknya masih pagi, mesti ceria kita. Saya bilang sama teman-teman, terutama Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, kita ini harus benar-benar kalian, kita semuanya di masa COVID ini simatupang, saya bilang gitu. Mereka dongok, Pak Nanang, apa simatupang Bu Bupati? Siang malam tunggu panggilan, saya bilang. Baik, selamat pagi, salam untuk kita semua yang saya hormati. Ibu Wakil Gubernur, Mbak Nuni, sahabat saya dan kita semuanya, perempuan tangguh, selalu bersama-sama kita untuk bangun Sai Bumi Tengah Nyapur dan juga Lampung. Terima kasih Mbak Nuni sudah mengundang saya di sini bersama teman-teman alumni. Lalu yang saya hormati Ibu Kepala Dinas, Bu Rehana, Kepala Dinas Kesehatan yang cukup energik, terima kasih. Lalu sahabat kita semua, Bupati termuda dan sebentar lagi akan dipilih kembali, karena kebijakannya juga pro rakyat, Bapak Bupati Raden Adipati Wekanan, yang saya hormati, Profesor Bapak Yusuf Barusman, ini juga saya alumni UBL juga, S2-nya di situ, yang saya hormati. Ketua Alumni Pusat, Bapak Andri Rahadian, lalu seluruh alumni dan juga peserta meeting Zoom pada kesempatan hari ini. Saya cukup senang
karena walaupun saya bukan alumni dari UI, tapi kita bisa bersama-sama membangun Indonesia dan Lampung dengan beberapa pengalaman yang bisa kita diskusikan di sini, dan saya sangat memberikan apresiasi terhadap Bapak Ibu rekan-rekan alumni UI yang sudah membuat acara ini cukup baik. Saya juga minta kepada seluruh rekan-rekan saya, baik yang sekarang di EPDN, UBL, Muhammadiyah, dan semuanya, saya minta untuk membuka acara pada hari ini ikut virtual, karena ini penting, gerakan bersama untuk berbagi tentang vaksin COVID-19. Pengalamannya cukup sederhana saya, Mas Anang, saya panggil Mas Anang aja lah biar cukup mudah, jangan Bapak terus pagi-pagi. Pengalaman saya sebenarnya cukup sederhana saja ketika saya divaksin, masuk dalam urutan pertama untuk wilayah Tulang Bawang, ikut bersama-sama dengan Pak Bupati, Pak Barusman, dan teman-teman yang lainnya, sambil senyum-senyum dengan Ibu Raihana, dengan Bupati Tanggamus, jadi kita happy. Begitu giliran kita di vaksin, saya sedikit membunggungin itu teman-teman wartawan gitu, karena asik bagaimana ya ini pakai kerudung gimana gitu, nggak sadar di belakang support mereka, Ibu Bupati cantik, Bupati. Kok saya bilang, kok saya dipanggil cantik terus ya, namanya perempuan dipanggil cantik, langsung senang, nggak tahu vaksin udah dicoblosin, Mas Nanang. Jadi nggak berasa saat itu. Berapa langkah sudah dilewatin, langsung divaksin, setelahnya duduk dan lain-lain, sedikit ya gitu. Mungkin pegelnya karena sedikit kurang olahraga, karena biasanya saya cukup rutin untuk olahraga, tapi sejak COVID ini agak sedikit berkurang. Jadi Mas Nanang dan juga teman-teman semuanya, khususnya yang mengikuti virtual pada hari ini, dan ini juga nanti saya ulang kembali media sosial saya, bahwa dengan disuntiknya vaksin COVID-19 bukan berarti kita juga langsung bebas, kita juga bisa tidak melakukan 3M dan lain-lain. Ini salah satu bentuk untuk bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada warga dan juga seluruh Indonesia, khususnya warga Lampung, bahwa vaksin ini salah satunya untuk kekebalan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Apa yang disampaikan dari awal bulan 3 2020 tentang COVID-19 tetap harus kita lakukan. Olahraga, imun dijaga, vitaminnya juga kalau bisa itu ya yang natural saja, buah-buahan, sayuran dan lain-lain. Kita di Lampung begitu banyak. Semuanya ada, semuanya itu bisa dikonsumsi. Bahkan saya kemarin habis disuntik vaksin sama Kepala Dinas Kesehatan saya, Mas Nanang, diberikan itu yang namanya vitamin gede-gede, aduh macam-macam. Saya cuma minum sekali, setelah itu kayaknya ini kalah semua deh dengan alam semesta. Saya langsung kembali lagi makan, minum sayuran yang ada di sekitar rumah saya. Alhamdulillah sehat, kata mereka malah tambah segar setelah divaksin. Ya mungkin karena saya masih ingat betul Bu Raihana tuh sampai, Mbak Win, ayo Bu Win, Bu Bupati, minum, makan, katanya itu. Saya dari masuk sampai dengan pulang itu nggak makan, nggak minum, nggak mau buka masker. Saya nggak mau buka masker sama sekali. Mungkin Bu Raihana bisa ingat. Jadi setelah disuntik, nggak taunya jam 2. Saya bingung keliling, semua jajanan saya beli semuanya. Kok lapar, nggak taunya karena udah lewat pasal 12. Jam makan siang udah lewat, karena saya diajak makan Pak Gubernur saat itu, saya bilang saya nggak mau buka masker deh, saya bilang gitu. Nah inilah salah satu upaya setiap bertemu dengan kawan-kawan dan lain-lain, saya berupaya, saya menyampaikan bahwa saya sudah makan, sudah minum dan lain-lain, karena ini menghindari biar saya tidak buka masker, karena bagaimanapun juga salah satu yang harus kita lakukan memberikan tauladan dan juga memberikan masukan kepada warga saya, khususnya warga Tulang Bawang. Kita bertemu dengan siapapun, silaturahmi berjalan, tapi sebisa mungkin masker tetap dipakai, jaga imun, dan ini stamina yang paling penting gitu. Jadi tetap senam BMB, tetap senam Lampung Berjaya, tetap positive thinking. Ini yang saya lakukan bersama-sama warga Tulang Bawang, dan alhamdulillah ini juga sudah bisa dilihat progresnya di Kabupaten Tulang Bawang. Mungkin
sampai dengan hari ini kita masih posisi zona kuning. Mungkin Bu Rehana juga bisa melihat dan selalu memberikan progres ini kepada kami bahwa saat ini untuk walaupun ini bukan prestasi tapi sebagai semangat bahwa hanya tulang bawang yang posisinya zona kuning, yang lainnya merah dan orange ya Bu Rehani ya. Ini menjadi semangat kami terus gitu. Nah inilah saya makanya sepakat kenapa vaksin harus kita lakukan sesegera mungkin dan Kabupaten Tulang Bawang sudah siap. Kenapa saya mau Pak Gubernur telepon saya, Bu Bupati vaksin pertama, saya bilang gitu. Ya, yes, nggak pakai tawar-tawar. Kenapa? Karena kondisi COVID di Lampung sudah merajalela dan ini salah satu upaya yang kita lakukan untuk bisa memberikan kekebalan terhadap warga kita. Maka kami Kabupaten Tulang Bawang sepakat juga dengan langkah provinsi dan pusat bahwa kita semuanya mendukung adanya vaksin untuk segera diberikan terutama ke tenaga medis. Yang kedua, beliau-beliau mereka-mereka Bapak Ibu yang melaksanakan pelayanan publik. Karena ini sangat penting di mana kita selalu mengharapkan warga Lampung ini sehat, tapi tidak kalah pentingnya dari masker, jaga jarak, pakai masker, dan semua itu ada yang lebih penting adalah bagaimana kita berdoa bergotong royong, bersama-sama kita melawan COVID dengan hidup sehat. Nggak ada yang mengalahkan itu semuanya. Jadi saya tetap berharap semua yang mendengarkan pada pagi hari ini, ayo kita sebagai duta mengkampanyekan bahwa kita harus tetap hidup sehat, yang tentunya kita juga berusaha bagaimana warga yang kurang mampu dan lain-lain bisa kita berikan program yang memang itu dibutuhkan saat ini. Karena percuma saja kalau kita pakai masker dan lain-lain, tapi mereka masih sulit makan. Karena kuncinya adalah nutrisi. Kalau mereka kita berikan program yang memang menyentuh, makanya kita selalu menanam pohon, kita nggak tahu sampai kapan ini yang namanya COVID. Jadi mulai kemarin 2020 di Tulang Bawang serentak kita menanam pohon pengganti beras, sukun dan lain-lain kita lakukan sampai dengan kemarin Bu Raihana, Pak Barusman. Ini salah satu upaya kita karena kita tidak tahu sampai kapan. Jadi apapun kita lakukan agar pendamping beras ini bisa tumbuh di semua lingkungan pekarangan maupun yang lainnya. Ini yang saya sampaikan bahwa kita semuanya percuma melakukan semua itu kalau kita tidak memikirkan yang namanya pangan. Jadi sebagai pengambil kebijakan, saya bersama-sama mudah-mudahan juga sepakat dengan Profesor Dr. Bapak Yusuf Barusman. Saya rasa misi kita sama dan juga teman-teman yang lainnya, bagaimana kita mengadakan pangan dan juga mempersiapkan segala hal pertumbuhan ekonomi itu yang paling penting. Bagaimana kita akan sehat kalau mereka kelaparan dan ekonomi mereka turun drastis, ini sangat mengaruh. Maka penguatan ekonomi itu menjadi faktor paling penting saya mengambil kebijakan di Kabupaten Tulang Bawang dengan tetap mengucurkan 25 program bergerak melayani warga untuk masyarakat Tulang Bawang. Demikian Mas Nanang, waktunya tepat 14 menit yang diberikan kepada saya. Terima kasih, mohon maaf apabila kurang berkenan. Dan tetap semangat untuk sama-sama mendukung vaksin untuk masyarakat Lampung, biar cantik seperti Bu Raihana dan Bu Wagub, biar ganteng seperti Mas Nanang. Terima kasih, dan Pak Adipati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wiwin. Nah, kan tambah muda jadi. Alhamdulillah hari ini gagasan sharing session yang digelar untuk membahas soal itu semua tadi yang sudah disampaikan 3 narasumber. Kita berharap mampu memberikan energi, edukasi, pengetahuan bagi masyarakat kita. Sehingga keinginan kita terhadap pelaksanaan vaksin COVID-19 bisa terlaksana dengan baik. Ini giliran yang terakhir narasumber kita, Profesor Dr. Sulfarano Barusman, Rektor UBL, Ketua ITSMI Lampung. And I believe you have a big influence to inviting the public to be given to COVID-19 vaccine. Prof,
Untuk itu waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Wagub, Mbak Nuni, yang juga sebagai Ketua ILUNI Lampung, ya. Kemudian Mas Andre Rahardian sebagai Ketua ILUNI Pusat, para pembicara hadir di sini, Pak Raden Adipati, Bupati Waikanan, Bupati Tulang Bawang, juga hadir di sini Bu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Bu Dr. Hajah Rehana, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para alumni, ILUNI maupun juga yang sempat hadir di webinar ini. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk satu sharing session yang sangat penting, ya. Ini gagasan dari ILUNI yang saya pikir menjadi pionir untuk bisa memasyarakatkan vaksinasi di Lampung khususnya. Jadi saya diminta untuk memberikan pandangan atau pengalaman lah terkait dengan apa sih hasil dari vaksinasi atau apa yang dirasakan di vaksinasi. Jadi sebelumnya saya ditelepon, terima kasih oleh Pak Bu Rehana untuk bisa nanyakan siap nggak Bang untuk divaksin. Saya bilang saya yakin siap karena selama ini saya sebagai Ketua ISMI di awal pandemik Maret 2020 yang lalu kita melakukan atau membuat satu gerakan yang namanya Gerakan Bersama Kita Kuat atau Gema Taat. Yang ini lebih banyak pada bagaimana melakukan promosi preventif terkait dengan pandemi COVID-19, yaitu dengan melakukan sosialisasi, baik itu di bidang kesehatan, bagaimana kita melakukan pencegahan, yang intinya juga akhirnya bagaimana menekan tingkat penularan dari COVID-19 ini di masyarakat. Dan yang kedua juga kita lebih banyak berbicara diskusi terkait bagaimana mencari solusi-solusi terkait dampak dari pandemik ini, yang kita tahu bahwa dampaknya bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi juga masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan masalah-masalah yang lain. Nah, oleh karena itu kami pada kesimpulan bahwa kita bersama-sama harus melakukan ini. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tidak juga bisa dilakukan oleh satu golongan tertentu saja, tapi bersama-sama masyarakat. Oleh karena itu kita sangat gencar mengajak semua pihak ya dari golongan manapun, di level manapun untuk bisa bersama-sama menghadapi pandemik ini. Maaf, suara saya terdengar nggak, Mbak Mas Anang? Jelas sekali, Prof. Ini halo, jelas sekali, Prof. Ya. Dilanjut. Terima kasih. Jadi kami pada kesimpulan bahwa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, pertama kita harus lakukan bersama-sama. Tidak bisa dibebankan pada satu pihak, apalagi hanya pemerintah saja. Maka rakyat, masyarakat, semua pihak harus berkontribusi aktif bagaimana kita mengakhiri pandemik ini. Nah, salah satu adalah dengan cara pencegahan. Yang kedua, tentu kita sampaikan atau kita sampai pada kesimpulan bahwa pandemik ini akan berakhir ya sampai pada nanti ditemukannya vaksin. Ya, kenapa vaksin? Karena hanya vaksinlah yang nanti bisa merangsang. Karena pandemi COVID-19 ini kan disebabkan karena virus ya. Saya mungkin merujuk dulu pernah punya pengalaman waktu saya di Amerika, pernah kena flu berat itu Mas Anang, dan saya ke dokter. Dan ke dokter itu dibilang, wah Anda kena flu. Terus saya minta obat, enggak ada obatnya katanya. Enggak ada obatnya. Kalau virus sampai kapanpun tidak pernah ada obatnya. Yang ada itu adalah nanti akan sembuh sendiri dengan meningkatkan imun sistem kamu gitu. Dan saya pikir vaksin adalah satu cara ya, bukan satu-satunya cara, tapi satu cara untuk bagaimana kita meningkatkan antibodi khususnya pada virus-virus yang selama ini belum dikenal ya. Kita mungkin kalau belajar sejarah pada saat kita dapat flu Spanyol yang akhirnya sekarang sudah terbentuk herd immunity dan sekarang menjadi penyakit biasa begitu. Dan demikian juga COVID-19 ini. Maka bagaimana kita bisa mengakhiri ini adalah dengan cara secepat-cepatnya kita meningkatkan herd atau mencapai herd immunity, artinya kekebalan
publik yang kalau kita lihat di situ harusnya vaksinasi itu bisa dicapai paling tidak 80-95% dari masyarakat. Nah, kembali ke pengalaman, saya disampaikan bahwa yakin saya insya Allah saya bisa yakin. Yang kedua, untuk meyakinkan diri saya, sebelum divaksin saya, karena persyaratan pertama kan harus sehat, oke lah, saya tensi dan sebagainya. Kemudian saya juga melakukan tes antigen, ya sampai saya yakin akhirnya hasilnya alhamdulillah negatif dan saya berani. Dan kekhawatiran kalau kita tidak lakukan tes antigen dan ternyata kita sedang ada infeksi, ya apalagi infeksi disebabkan karena COVID, maka itulah yang mungkin ya yang menyebabkan teman-teman yang lain yang kemarin divaksin itu ternyata akhirnya muncul gitu loh, dirangsang lebih cepat. Tapi alhamdulillah dengan cara itu kita menjadi lebih safe, lebih yakin bahwa kita dalam keadaan benar-benar sehat. Dan kalau ditanya apakah dampak yang dirasakan, ya sebenarnya saya tidak merasakan apa-apa sebelum-sebelumnya gitu loh. Tapi begitu berapa 4 hari 5 hari setelah itu saya ditelepon Sekda, Pak Sekda, Pak Yusuf apa rasanya? Nggak ada, bilang saya nggak ada rasa apa. Oh saya rasa pegel-pegel ya. Wah saya juga rasa pegel-pegel gitu loh. Rupanya mungkin itu salah satu reaksi, tapi sebenarnya juga saya tidak begitu merasakan karena selama ini saya melakukan olahraga secara rutin. Saya pikir itu pegal-pegal karena olahraga. Tapi ya ternyata setelah itu memang setiap sore atau malam saya merasakan ya agak sedikit-sedikit pegal gitu ya. Dan yang anehnya lagi saya merasakan itu makin cepat ngantuk Mas Anang. Sore, malam itu biasanya saya tidur jam 9, jam 10, sekarang jam setengah 9 saya sudah ngantuk sekali untuk harus tidur. Nah ini mungkin manfaat juga mungkin dalam kaitan kita meningkatkan antibodi kita. Kemudian mungkin ada beberapa yang harus kita sampaikan, ya usulan kami sebagai masyarakat tentunya. Artinya saya katakan tadi ini adalah kerjasama, gitu. Artinya partisipasi bersama masyarakat. Dan yang faktor yang terpenting di sini adalah pertama keamanan vaksin itu sampai juga pada efektivitas vaksin yang nanti disampaikan pada masyarakat, ya. Kalau mungkin ada keraguan-keraguan, ya, nanti mohon kita bisa sampaikan sampai kepada level terendah bahwa vaksin ini aman dan halal, dan kita semua sudah sampaikan itu. Saya sudah membuat promosi tentang itu di web, di medsos dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana handlingnya sampai pada di level terdepan nantinya pada saat itu disampaikan kepada masyarakat, karena jangan sampai distribusi itu nanti bermasalah sehingga misalnya terkait dengan keamanan suhu, menjaga suhu supaya itu bisa terjaga, dan itu mungkin perlu publikasi juga pada masyarakat untuk bisa masyarakat menjadi lebih yakin bahwa vaksin yang mereka terima ini adalah vaksin yang benar-benar reliable ya kualitasnya untuk bisa disuntikan pada masyarakat. Dan yang ketiga mungkin speed ya, artinya kecepatan, karena kalau terlalu lama juga ya yang saya baca-baca juga artinya bukan berarti vaksin ini bisa berlaku seumur hidup, enggak. Bisa saja mungkin setiap 6 bulan atau paling tidak setiap setahun sekali. Kalau kita mengacu pada pengalaman negara-negara yang 4 musim, biasanya mereka memasuki musim dingin itu kita disuntik atau divaksin flu shot gitu loh. Jadi semacam vaksinasi flu, ya artinya paling tidak kan setahun sekali ada vaksinasi untuk meningkatkan imun kita dari virus ini gitu loh. Nah oleh karena itu kecepatan ini penting. Maka mungkin usulan kita bagaimana ini lebih bisa ditingkatkan speed-nya dengan cara melibatkan masyarakat lebih partisipatif. Artinya begini, kemarin ada juga usulan terkait bagaimana memperkenankan untuk adanya vaksinasi mandiri. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa mungkin membiayai sendiri, ya membayar sendiri vaksinasi itu di rumah-rumah sakit tertentu begitu. Itu saya pikir bagus juga ide itu. Yang kedua terkait dengan pembiayaan maupun partisipasi masyarakat melakukan vaksinasi. Ada, saya pikir banyak sekali, baik itu perguruan tinggi, mungkin juga perusahaan-perusahaan besar, mereka punya rumah sakit, punya klinik, yang memang mungkin bisa diberdayakan untuk bisa mempercepat kegiatan vaksinasi itu sendiri. Tentu dengan kontrol. Kontrol saya lihat kemarin pengalaman kita dengan Bu Rehana, waktu kita divaksin itu, IT-nya sudah sangat bagus sekali gitu loh.
pada saat yang bersamaan, tidak lama dari itu saya langsung dapat SMS untuk mengakses, mendownload sertifikat bahwa sudah divaksin. Artinya kan IT-nya main banget gitu loh ya. Dan ini kalau kita bisa manfaatkan, ya kita berdayakan untuk bisa lebih masif kegiatan vaksinasi ini, insya Allah akan aman dilaksanakan. Ya itu. Cuma mungkin poin juga yang paling penting, saya sepakat dengan Bu Win, Bupati yang cantik ini, ya, bahwa sebenarnya yang juga tidak boleh dilupakan dan mungkin bahkan utama adalah bagaimana membuat masyarakat itu lebih tahan, lebih sehat dengan cara memberikan gizi yang baik, hidup sehat gitu loh. Jadi jangan sampai kita membiarkan masyarakat ini hidup tidak sehat, baik itu makan, baik jumlah maupun kualitasnya, juga kegiatan olahraga dan sebagainya. Saya melihat bahwa masih banyak bagian dari masyarakat kita yang tidak mengerti, bahkan terlalu tidak peduli dengan hidup sehat ya. Misalnya masih merokok, tidak olahraga, makan semaunya, ya tidak ngerti gizinya seperti apa, dan itu saya pikir perlu disosialisasikan lebih masif lagi sehingga itu akan lebih bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya terkait dengan mengantisipasi penyakit. Saya pikir itu bukan cuma penyakit infeksi, tapi juga bahkan yang lebih banyak sekarang adalah penyakit-penyakit non-infeksi, Pak, yang sebabkan karena kolesterol, gula darah, dan sebagainya, itu bahkan biayanya jauh lebih tinggi daripada biaya yang selama ini kita keluarkan untuk penyakit-penyakit infeksi. Saya pikir itu Mas Anang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, dan ini terus kita promosikan, kita ajak seluruh elemen masyarakat, jangan takut divaksin, karena ini kaitannya untuk kesehatan kita sendiri, pertahanan diri kita sendiri, dan juga pertahanan orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sobar Usman. Sudah semuanya narasumber menyampaikan berbagai pengalamannya terkait dengan pelaksanaan vaksin COVID-19. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab sebetulnya. Untuk mengawali sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang coba saya sampaikan kepada seluruh peserta. Ini saya buka dulu di laman chat. Ada yang bertanya, kenapa kalau sudah dapat vaksin tetapi tetap bisa terpapar COVID-19? Mungkin ini Bu Rehana dari Kesehatan Provinsi Lampung untuk coba menjelaskan kenapa sih kalau sudah divaksin tapi masih tetap terpapar. Kami persilahkan, Bu. Sudah kita yang lainnya. Halo, ya, dengar nggak, Mas Ana? Kedengaran? Ya. Ya, terdengar. Ya, saya akan coba jawab kenapa sudah divaksin kok masih bisa terpapar. Ya, seperti di awal saya sudah menyebutkan bahwa vaksinasi itu fungsinya adalah untuk memutus rantai penularan. Lalu juga jika kita terkena COVID, gejalanya lebih ringan. Nah, dan vaksin tidak bisa menghalau virus masuk ke tubuh kita. Karena kita tahu COVID-19 ini menular melalui droplet. Nah, jadi untuk mencegah droplet itu sampai ke orang lain, tentu kita harus memakai masker. Makanya kita sampaikan bahwa protokol kesehatan itu tetap harus diutamakan walau kita sudah mendapat vaksinasi. Nah, tapi kalau kita terkena, itu insya Allah gejalanya lebih ringan. Nah, jadi jelas vaksin tidak bisa menjamin bahwa kita bisa tidak terkena dengan COVID-19. Namun jika kita terkena, insya Allah gejalanya lebih ringan. Yang bisa menghindari dari virus adalah protokol kesehatan. Gitu Mas Anang. Jadi tetap protokol kesehatan itu harus dilakukan dengan baik dan benar.
Baik, terima kasih Bu Rehana. Ini acara sharing-sharing tetap didengar seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi semuanya mendengar. Ada beberapa juga ini yang menyampaikan dalam forum ini, banyak betul informasi-informasi yang berkembang, misalnya di media, sehingga membuat publik gaduh lah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung, membuat masyarakat menjadi ketakutan, padahal informasi-informasi itu juga tidak benar. Ini ada beberapa yang bertanya, bagaimana kiat-kiatnya ini para influencer begitu untuk menyampaikan atas maraknya hoax misalnya, yang kebenarannya tidak diketahui, sehingga sangat berpengaruh sekali pada masyarakat terkait dengan pelaksanaan vaksin ini. Untuk itu mungkin Bu Bupati, Mbak Win,